Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat bergabung, berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis rutin kita, kajian malam dalam keadaan sehat walafiat. Berkumpulnya kita di sini bertujuan untuk thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, para tabi'in, dan kepada kita semua, serta kepada seluruh pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang selalu hadir, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal acara, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian kajian Asmaul Husna, yakni Asmaullah As-Sami'u. Sebelum mendengarkan penjelasan mengenai Asmaullah As-Sami'u, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan dan sama-sama dibacakan di dalam hati Asmaul Husna yang 99 yang akan dibawakan oleh Ibu Eis Suningsi dari Bogor. Kepada Ibu Eis Suningsi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'id ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali
Ya Tawwab, Ya Mustaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Maliku Mulkiya, Zuljalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasidu, Ya Sabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Suningsi. Semoga lantunan Asmaul Husna menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah Asma Allah As-Sami'u dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dijumpakan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan kegiatan rutin yang biasa kita lakukan. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ditukar waktu agar besok hikmah yang ke-198 hikam, dan sekarang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang ke-27 yaitu As-Sami'u, yang artinya As-Sami'u itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Jadi ada nama Allah kemarin Al-Mu'izzu, Al-Muzillu. Al-Mu'izzu yang memuliakan, Al-Muzillu yang menghinakan. Sekarang As-Sami'u yang Maha mendengar. Huwa alladzi la yahjubu anhu masmu'un wa in khafiya payasma'u sirra wan najwa yasma'u hamdal hamidin fayujazihim wa du'a al-da'in fayustajabu lahum. Menurut Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, yang disebut dengan As-Sami'u itu adalah yang Maha mendengar. As-Sami'u yang Maha mendengar. Tetapi panjang ini kalau diuraikan. As-Sami'u artinya alladzi la yahjubu anhu masmu'un.
yaitu zat la yahjubu anhu masmu'un, tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah, sekalipun tersembunyi. Fayasma'u sirra wan najwa, Allah mendengar yang rahasia, yang tersembunyi, bisik hati yang terjadi pada diri kita, lintasan hati kita. Allah Maha tahu. Yang mana malaikat tidak pernah tahu dengan bisikan hati kita. Yang mana tidak ada yang pernah tahu dengan bisikan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar setiap makhluknya yang memuji kepada Allah. Dia mendengar setiap makhluknya yang berdoa kepada Allah, yang memuji dibalas oleh Allah, yang berdoa diijabah oleh Allah. Itulah as-sami'u, Allah yang maha mendengar. Wa yasma'u bisam'i, Allah mendengar. Tetapi beda Allah mendengar dengan kita mendengar. Kalau kita mendengar dengan daun telinga, kalau makhluk mendengar dengan daun telinga, kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifat samanya. Allah mendengar dengan sifat samanya. Kalau makhluknya mendengar dengan daun telinga. Nah, kalau Allah tidak dengan daun telinga, mana ada Allah daun telinga. Jadi Allah mendengar dengan sifat samanya. Allah mempunyai sifat sama yang artinya maha mendengar. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yasguluhu sam'un an sam'in. Tidak menyibukkan kepada Allah pendengaran-pendengaran. Kalau kita kan manusia, kalau ada suara di sini ngomong udah nggak dengar kan, udah nggak jelas kita. Kalau ada orang 100 orang aja ngomong bareng, semuanya bicara bareng, nggak kedengeran kita, nggak jelas. Harus satu-satu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, biar kata 1 juta orang pun bareng suara, ngobrol semua bareng. Dengan waktu yang bersamaan 1 juta orang bicara, dengan waktu bersamaan 1 juta orang hatinya berbisik, Allah mendengar, terdengar sempurna semua kata-kata makhluknya. Bahkan bukan hanya mendengar, Allah Subhanahu wa taala itu selain mendengar setiap yang terdengar, setiap yang terucapkan direkam oleh Allah. Setiap yang dibicarakan, yang terdengar, baik itu bisikan hati, baik itu kata-kata, terdengar oleh Allah. Dan bukan hanya terdengar, tetapi direkam, tersimpan rapih, dan nanti akan dipertontonkan, nanti akan diperlihatkan, didengarkan oleh kita di padang mahsyar. Masya Allah, tabarakallah. Kata-kata kita akan didengarkan oleh kita sendiri. Nanti di padang mahsyar di akhirat kita akan disibukkan dengan film kita sendiri, dengan perkataan kita sendiri, dengan tingkah laku kita sendiri. Jika kita melihat keadaan kita sedang melakukan kebaikan, kita tersenyum. Jika kita melihat keadaan kita sedang melakukan keburukan, kita malu. Di hadapan Allah kita malu. Dan diceritakan saking malunya kita dengan Allah, sehingga tinggal tulang doang muka ini. Karena apa? Karena dagingnya rontok. Saking malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang seperti bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak. Kita di dunia ini kalau melihat sinetron rame, senang nggak ibu-ibu kalau kita lihat sinetron rame? Senang ya? Nah, tetapi nanti di akhirat itu sinetron yang akan kita lihat itu kita pemeran utamanya. Masya Allah. Kita lagi
ibadah, ada nanti kita lihat. Kita lagi baca Quran, ada nanti kita lihat. Kita lagi melakukan keburukan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, nanti kita lihat sendiri. Jadi Allah mendengar dengan sifat samanya, dan Allah bukan hanya mendengar, tetapi begitu terdengar oleh Allah, langsung didokumentasikan, direkam, terekam sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Itulah As-Sami'u, Allah yang maha mendengar. Kalau kita mah kan, orang ngomong 10 orang aja ngomong bareng udah bingung kita. Dengernya itu udah bingung, udah kacau. Nah bagi Allah semua manusia sealam dunia bicara bareng bicaranya dengan perkataan yang beda-beda, semuanya tertangkap oleh Allah, terdengar sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu bismillahis-sami. Orang yang beriman dengan asma Allah As-Sami, Allah kan mempunyai nama As-Sami. Jika orang beriman dengan asma Allah As-Sami, dia akan timbul 4 perkara yang ia lakukan. Orang yang percaya dengan nama Allah Maha Mendengar, yang pertama ayusbita sifata sam'i lahu ta'ala wa anna sam'ahu laisa kasamil khalqi. Yang pertama, orang yang percaya, iman itu kan percaya. Orang yang percaya dengan Allah yang ada namanya Allah itu As-Sama, As-Sami, dia akan menetapkan bahwa sifat sama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ana sam'ahu laisa kasamil khalqi. Dia akan menetapkan di dalam hatinya, diyakinkan di dalam hatinya bahwa pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Sampai kapanpun tidak seperti pendengaran makhluk. Tidak akan berubah. Ayusbita wa ayusbita sifat sami, ditetapkan di dalam hati, yakin di dalam hati. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya, kamu iman nggak dengan Allah yang bernama As-Sami? Percaya nggak? Oh percaya. Apa realisasi dari kepercayaan kau dengan sifat sama Allah? Jawab lagi oleh kita. Saya menetapkan bahwa sifat sama itu hanya milik Allah. Dan hanya Allah lah yang punya sifat sama. Allah lah yang mendengar. Kalau Allah yang mendengar, bagaimana dengan kita? Buktinya kita mendengar. Mendengar suara, mendengar apapun yang dibicarakan orang. Nah, beda. Kalau Allah mendengar, kalau kita dimampukan mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibisakan mendengar oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak ada awalan di, kalau kita makhluk pakai awalan di. Allah mendengar, kalau kita dimampukan mendengar. Allah mendengar setiap apa yang terjadi. Jeritan hewan, jeritan ahli kubur. Dan ada satu makhluk, ada beberapa makhluk yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk mendengar siksa kubur. Seperti hewan-hewan. Hewan-hewan itu mendengar siksa kubur. Sehingga jangan kaget kalau malam-malam terdengar suara-suara hewan. Kok tiba-tiba anjing menggonggong lah. Kalau tiba-tiba ada apalah, dia mendengar. Kok tiba-tiba ada malam-malam bukan waktunya, ada ayam berkokok. Kongkorongok gitu, ayam. Kalau di Bengkulu sama kongkorongok apa gimana? Bengkulu sama di Lampung. Kalau di Jawa Barat nih kongkorongok, kalau di Bandung. Kalau enggak, kirain aja kalau di Bengkulu amanah gitu. Itu bunyi. Ada. Nah begitu. Jadi yang pertama, orang yang beriman dengan Allah
bernama Asami. Pertama, ia akan melakukan menetapkan bahwa hanya Allah lah yang bersifat sama itu. Hanya Allah lah yang bersifat maha mendengar. Selain Allah tidak ada yang maha mendengar, kecuali orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk mendengar. Ada kenapa hikmahnya dibalik manusia tidak bisa mendengar siksa kubur? Manusia tidak bisa mendengar suara di kubur. Karena kalau manusia mendengar jeritan yang ada di alam kubur, kalau manusia mendengar pertanyaan munkar nakir, sekali mendengar langsung mati semua. Saking keras-kerasnya pertanyaan munkar nakir. Oleh karena itu Allah tutupi pendengaran kita. Nah, begitu kita kan, itulah makanya kita itu tidak punya mendengar sebetulnya. Kita itu hanya diberikan mampu untuk mendengar. Satu saat dicabut kemampuan kita, tidak ada. Walaupun telinga kita masih ada, dikasih tidak mendengar oleh Allah. Bisa saja dengan cara Allah. Banyak orang yang masih muda jeger, terjadi kecelakaan, terus sampai jatuh kepalanya, sampai memar, sampai terganggu pendengarannya. Kan itu hakikatnya Allah, cuman caranya beda-beda. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ayuksirod du'a ilallahi ta'ala wasaqwa lillahi. Kalau kita percaya bahwa Allah maha mendengar, tunjukkan oleh kita. Yang pertama, tetapkan bahwa yakin hanya Allah yang bisa, yang mempunyai sifat mendengar, maha mendengar. Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah dan perbanyak asaku ilallah. Perbanyak berdoa dan perbanyak curhat kepada Allah. Perbanyak mengadu kepada Allah. Kalau kita percaya, kalau kita iman Allah maha mendengar, ia akan banyak-banyak berdoa dan mengadu kepada Allah. Nah, kalau kita menganggap Allah maha mendengar, maka ia akan selalu berdoa dan mengadu kepada Allah. Mengadu dan mengadu, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa itu disebut ibadah yang paling mulia. Baca subhanallah mulia, baca Quran mulia, baca salawat mulia. Tetapi doa itu yang paling mulia. Kenapa? Rasul mengatakan, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang paling memuliakan Allah daripada berdoa. Subhanallah memuliakan Allah, membaca salawat memuliakan Allah, baca Quran memuliakan Allah. Tetapi tidak ada yang lebih dari memuliakan Allah selain doa. Kenapa? Alasannya, karena di dalam doa tidaklah orang berdoa kecuali ia menunjukkan dirinya lemah, menunjukkan Allah yang segala-galanya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu, Allah yang maha kuasa. Nah, jadi perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatan kita ibadah dalam berdoa. Kalau begitu jadi terbagi-bagi. Ada yang memperbanyak berdoa, ada yang memperbanyak curhat, mengadu kepada Allah, ada yang mengadu berdoa. Nah, contoh orang yang memperbanyak berdoa, dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba, ya Allah, ya Allah limpahkan rezeki yang berkah untuk hamba, ya Allah. Itu namanya berdoa. Ada lagi contoh, kalau ini adalah yang curhat, yang mengadu kepada Allah, ya Allah aku sakit, ya Allah, ya Allah aku fakir, ya Allah, ya Allah aku lemah, ya Allah, ya Allah aku tak berdaya, ya Allah,
Engkau yang kuasa, aku tak berdaya, aku yang fakir, Engkau yang kaya, aku yang lemah, Engkau yang kuat. Itu namanya mengadu. Mengadu kelemahan kita, mengadu kefakiran kita. Tetapi yang bagus itu adalah digabung antara berdoa dan mengadu, berdoa dan curhat. Seperti apa? Ilahi inni fakir fa'agnini. Seperti itu. Ilahi inni fakir, ya Allah, aku fakir, ya Allah, aku tak berdaya, ya Allah. Fa'agnini, maka kayakanlah aku. Nah, itu digabung namanya antara mengadu dan doa. Mana mengadunya? Ini Allah ilahi ini fakir. Ya Allah, aku fakir. Itu mengadu, itu curhat. Aku fakir ya Allah. Ilahi ini dhaif. Ya Allah, aku lemah. Faqawwini, ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, aku ini fakir. Fa'agnini, maka kayakan aku. Nah, fa'agnini ini adalah doa. Kalau ilahi ini fakir adalah mengadu. Kalau fa'agnini itu doanya. Jadi itu digabung antara mengadu dan doa. Seperti subuh kita di sepertiga malam, kita kan suka berdoa ya. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Wahidat yang maha menunaikan segala hajat. Nah, kalau itu memuji-muji itu. Nah, tetapi karena kita sudah tahu bahwa kita itu kalau memuji maksudnya ingin diijabah maksud kita, itu bagus. Itu bagus juga. Ya Allah, aku fakir, kayakan aku, ya Allah. Ya Allah, aku tak berdaya, berikan aku kekuatan. Ya Allah, aku tidak mampu, berikan aku kemampuan. Nah, itu namanya mengadu, curhat dan berdoa. Itu. Jadi yang bagus itu digabung. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW pernah terjadi terhadap Rasulullah. Dikala wafat pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib wafat, Ibu Siti Khadijah pendukung dalam perjuangannya sebagai istri beliau, dalam perjuangannya mendukung dengan hartanya, wafat juga. Beliau pergi di Mekah, beliau terancam Rasulullah itu. Lalu beliau berangkat ke Taif dengan harapan orang-orang Taif beriman kepada Allah, dengan harapan orang-orang Taif bisa membela, bisa membantu perjuangan Islam. Apa bapak-bapak ibu-ibu? Sesampainya di Taif, Rasulullah bukan mendapat dukungan dari orang-orang Taif, tetapi orang-orang Taif malah melempari beliau melempari, menimpuki sampai Rasulullah berdarah-darah. Sampai Rasulullah berdarah-darah sehingga Rasulullah kembali ke kota Mekah dengan keadaan berdarah-darah, banyak luka, dilempari oleh orang Taif. Di situ Rasulullah mengadu kepada Allah. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin, kata Rasulullah. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, asku ilaika ya Allah. Allahumma inni asku ilaika ya Allah. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Wakillata hillati, sedikitnya daya upayaku. Wahawani 'alan nas, dan terhinanya aku di mata manusia. Anta rabbul mustad'afin, ya Allah, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Nah, itu Rasulullah pernah mempraktekkan curhat kepada Allah, pernah mempraktekkan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman dengan asma Allah As-Sami'u, satu, dia menetapkan bahwa yang maha mendengar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, dia memperbanyak berdoa dan memperbanyak mengadu kepada Allah. Hanya kepada Allah mengadu. Yang ketiga, ayyahfado kalamahu min kulli ma la yardoh. Orang yang iman dengan asma Allah as-sami'u, ia menjaga ucapan-ucapannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kalau orang yang sembarangan bicara, itu sebenarnya menandakan tidak iman bahwa Allah Maha mendengar. Kalau orang yang sembarangan berbicara, sebetulnya dia sedang tidak percaya dengan Allah Maha mendengar. Sekali lagi, sebetulnya kalau orang sedang membicarakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sebetulnya dia itu sedang memperlihatkan ketidakpercayaan dia terhadap Allah yang Maha mendengar. Kan sudah tahu kita bahwa Allah bukan hanya mendengar ucapan kita, tetapi setiap ucapan kita disimpan, direkam, nanti dibuka di padang mahsyar. Nah, begitu. Jadi buahnya keimanan dari kita beriman terhadap Allah as-sami'u, Allah Maha mendengar, sudah 3. Ayyahfado kalamahu min kulli ma la yardoh. Menjaga ucapannya, menjaga kata-katanya dari mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, ayyahfado sam'ahu min kulli ma la yardoh. Menjaga pendengarannya dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Dijaga pendengaran pun. Jadi bukan hanya kita bicara, tetapi pendengaran kita pun dijaga oleh kita. Nah, bagaimana? Jadi rumusnya, setiap apa yang diharamkan mengucapkannya, maka diharamkan pula mendengarkannya. Setiap yang bagus diucapkannya, maka bagus pula didengarnya. Setiap yang jadi ibadah diucapkannya, maka didengarkannya pun jadi ibadah. Setiap yang diucapkannya jadi dosa, maka mendengarkannya pun itu menjadi dosa. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesimpulan dari sifat dari asma Allah as-sami'u, yang Maha mendengar. Jadi kalau kita iman terhadap Allah yang Maha mendengar, kalau kita percaya terhadap Allah yang Maha mendengar, buah manisnya dari keimanan kita dengan asma Allah as-sami'u ada 4. Yang pertama, kita meyakinkan di dalam hati kita bahwa hanya Allah lah yang mendengar. Yang kedua, kita perbanyak berdoa dan mengadu hanya kepada Allah. Yang ketiga, menjaga ucapan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, menjaga pendengaran kita dari apapun ucapan yang terdengar, yang diucapkan oleh orang lain, yang itu memang tidak bolehkan diucapkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.